Lihatlah, seekor anjing memegang tali. Lalu perlahan bergerak ke depan. Untuk perlahan mendekati James yang jatuh ke air. Setelah itu menggunakan kakinya untuk melepas tali. Dan kaitkan di leher James. Kemudian semua anjing mulai mengerahkan kekuatan. Untuk menarik James dari air. Meskipun dia diselamatkan, seluruh tubuhnya membeku. Pada saat yang berbahaya itu, anjing-anjing terus menggunakan kekuatan mereka untuk berlari seperti terbang di badai salju. Mereka tidak berani berhenti. Karena badai salju yang lebih besar akan datang. Tetapi pada saat ini, Jack tidak tahan dengan suhu minus 60 derajat sehingga dia pingsan. Nyawa mereka sekarang bertumpu pada punggung anjing. Untungnya, dengan upaya anjing-anjing, mereka berdua telah kembali dengan selamat ke markas. Jack sekarang menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya. Untuk memanggil nama anjing terkemuka Maya untuk mengucapkan terima kasih padanya. Melihat tuannya masih bernafas. Maya sangat gembira. Tapi tindakan selanjutnya membuatnya tak terlupakan seumur hidup. Tuan yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi. Tidak tahu berterima kasih meninggalkan mereka dalam badai salju. Pemimpin kelompok anjing seperti itu, harus membawa anjing-anjing lain. Bagaimana bertahan hidup di tanah dingin bersuhu minus 60 derajat ini? Sementara itu, James di pesawat tidak hanya membeku, tetapi juga patah kaki. Harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jika tidak, nyawanya mungkin dalam bahaya kapan saja. Karena berat helikopter terbatas. Prioritas hanya dapat diberikan untuk membawa orang. Perjalanan berikutnya akan datang untuk menjemput kawanan Maya. Pada saat ini, Jack tidak tahan untuk meninggalkan anjing-anjing itu. Jadi ingin tinggal bersama anjing-anjing untuk menunggu gelombang penyelamatan kedua. Tapi karena tangannya membeku dengan serius. Jika tidak segera ditangani, maka lengannya bisa dinonaktifkan. Tidak punya cara yang lain, Jack hanya bisa setuju. Melihat Jack bersiap pergi, Black menggunakan kekuatannya untuk mencoba mematahkan tali dan berlari ke tempat Jack. Jack khawatir mereka akan berlari kemana-mana. Takut perjalanan berikutnya, jemput gak bisa jemput mereka. Jadi dia mengikat rantai mereka bersama-sama. Jack tidak menyangka bahwa dia kembali setelah setengah tahun. Jack bangun dalam keadaan koma, mengetahui bahwa mereka belum mengambil anjing-anjing itu pulang. Dia sangat marah sehingga dia pergi menemui bosnya. Bos sekarang memberitahunya bahwa Antartika sekarang musim dingin. Dan akan ada badai salju terkuat selama 25 tahun terakhir. Jika kita pergi menjemput mereka sekarang, maka semua peralatan termasuk mesin pesawat akan dibekukan. Dan para pemimpin atasan juga memberi perintah. Hentikan survei kali ini. Lebih dari 200 orang di pangkalan harus benar-benar meninggalkan kutub selatan. Yang tercepat harus menunggu 5 bulan untuk memiliki kesempatan datang ke pangkalan. Dan seperti itu, 8 anjing masih hidup. Ditinggalkan oleh manusia di Antartika yang dingin. Tempat di mana bahkan manusia tidak dapat bertahan hidup. Belum nyebut anjing. Bagaimana mereka bisa hidup di lingkungan yang begitu sengit? Anjing-anjing terlantar semuanya meringkuk di salju. Tapi masih naif menunggu pemiliknya datang menjemputnya. Pada saat ini, bendera tertiup angin. Black di sebelahnya melihat itu, terlepas dari segalanya untuk keluar dari tali. Itu berlari untuk mengambil bendera pulang. Anjing-anjing lain juga berjuang dari tali. Dan juga tak lupa untuk membantu rekan-rekan mereka. Sekarang hanya Dorel dan anjing tua Tom yang tersisa. Mereka adalah yang termuda dan tertua dalam kawanan. Dorel karena kalungnya terlalu kencang, dia mencoba lari beberapa kali tapi gagal. Dan Tom tua tidak bisa berdiri lagi. Meskipun anjing-anjing lain lepas dari tali. Tapi mereka tidak meninggalkan pangkalan. Mereka percaya bahwa tuan mereka pasti akan kembali untuk menjemput mereka. Pada saat ini, seekor burung mendarat di tanah. Kakinya langsung membeku. Dorel melihat itu dengan bersemangat berlari bola-balik. Bukankah ini makanan yang disajikan tepat di mulut? Jadi itu menggunakan semua kekuatannya untuk membuat rantai terakhir putus. Itu mengejar burung itu, anjing-anjing lain juga mengikutinya. Hanya Maya yang berdiri di sana tanpa bergerak. Karena sebagai pemimpin kawanan,
itu harus tetap berada di sisi anjing tua Tom. Maya mencoba membantunya menggigit kalung itu tetapi tetap tidak berhasil. Itu menepuk Tom dengan kakinya seperti sedang menyuruhnya untuk mencoba bangun. Tom sepertinya tidak ingin melibatkan kawanannya. Itu terletak di tanah tak bergerak. Maya tahu dalam hatinya bahwa, jika itu pergi sekarang, itu tidak akan bisa melihat Tom lagi. Dia tidak mau pergi, hanya berdiri diam dan menjilat kepala Tom. Itu berdiri di sana ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tapi sebagai pemimpin kawanan, anjing-anjing lain tidak bisa tampaknya. Pada akhirnya masih memutuskan untuk mengejar mengikuti. Anjing ini sedang mengucapkan selamat tinggal pada anjing di sebelahnya. Karena Maya tahu bahwa perpisahan ini mungkin yang terakhir kalinya. Itu berdiri di sana ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, itu menekan rasa sakit untuk meninggalkannya. Sementara itu, burung itu sekarang kembali ke kawanan. Anjing-anjing itu juga berhenti melangkah. Sekarang Dorel menunjukkan dirinya kepada burung-burung itu. Semua burung yang ketakutan terbang. Hentikan, semua makanannya terbang habis. Maya melihat ke arah Dorel agar mengerti. Kemudian membahas strategi dengan anjing-anjing lain. Black berdiri di samping, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi apa yang harus aku lakukan? Maya tahu bahwa dia bekerja sangat keras sehingga tidak membutuhkan partisipasinya. Itu juga harus dengan patuh berbaring di sana. Maya membawa saudara-saudara, perlahan mendekat. Setelah gonggongan sinyal Maya, semua anjing bergegas maju bersama. Kemudian mereka membawa mangsanya di depan pemimpin. Kemudian letakkan semuanya di tanah. Untuk menunggu instruksi selanjutnya dari pemimpin. Pada saat ini, Maya mengambil satu mangsa dan pergi. Pada saat ini, anjing-anjing lain baru berani datang dan mengambil makanan. Dorel yang berada di sebelah saat ini juga datang dan mengambil satu. Tapi, rekan satu timnya tidak memberinya makan. Tidak ada cara lain, itu harus pergi ke Leo yang lembut dan makan bersamanya. Es laut mulai mencair. Musim dingin yang keras akhirnya berakhir. Dorel belum pernah melihat dunia, melihat aurora di langit. Itu sangat menyenangkan, berlari seperti orang gila mengejar cahaya aurora. Tiba-tiba terpeleset dan jatuh dari tebing. Yang lain melihat itu bergegas untuk memeriksa. Sepertinya kejatuhannya kali ini tidak ringan. Itu terletak dengan tenang di tanah. Anjing-anjing yang berbaring di sampingnya tidak meninggalkannya setengah langkah. Mereka meringkuk bersama untuk saling menghangatkan. Dan seperti itu, mereka berbaring sampai fajar. Pagi-pagi sekali, melihat Dorel masih belum bisa bergerak. Dan seperti itu membeku sampai mati. Agar seluruh kawanan dapat terus hidup, Maya harus mengambil anjing-anjing yang tersisa untuk terus bergerak. Kakak Dorel datang untuk menjilatnya. Gunakan caranya untuk mengucapkan kata selamat tinggal terakhir. Tapi Black tidak mau pergi. Itu ingin tinggal di sana sedikit lebih lama untuk menunggu keajaiban. Maya menoleh dan melihat bahwa Black masih belum bergerak. Jadi memutuskan untuk menghormati keputusan Black. Dan bersama anjing-anjing lainnya pergi. Ketika Black mengikuti, itu menyadari bahwa itu tersesat. Tersesat dari kawanan, Black harus berjalan sendiri. Sementara itu, Maya memimpin kawanan untuk menemukan pangkalan kecil. Begitu masuk, mereka mencari-cari makanan. Tapi tidak menemukan apa-apa. Maya berdiri di luar pintu melihat ke kejauhan. Sepertinya ada yang ingin dikatakan. Black di tepi laut melihat bangkai ikan paus. Dengan senang hati berlari untuk bersiap makan makanan lengkap. Black tiba-tiba terkejut dan melangkah mundur. Pada saat ini, Maya dan kawanannya pergi ke sana dan bertemu rekan mereka Black. Maya memberitahunya bahwa kawanan tidak makan selama berhari-hari. Agar seluruh kawanan bisa makan makanan lengkap. Black mulai menggunakan triknya. Perlahan-lahan mendekati paus dan merobek sepotong daging lalu dengan cepat melarikan diri. Ketika singa laut melihat itu, segera mengejarnya. Anjing-anjing lain mengambil kesempatan untuk lari ke paus. Dan nikmati makanan dengan senang hati. Singa laut merasa bahwa dia terjebak, jadi dia segera berbalik dan berlari kembali. Black segera memberitahu seluruh kawanan, tetapi sudah terlambat. Maya digigit di kaki oleh singa laut,
berteriak kesakitan. Lihatlah, anjing-anjing ini sedang berdiri makan. Tapi tiba-tiba, Black mengabaikan bahaya dan bergegas menuju singa laut. Yang lainnya juga bergegas bersamanya. Mereka bergegas masuk untuk menggigit singa laut ini. Pada akhirnya, singa laut gagal dan harus pergi. Tapi kaki Maya digigit hingga patah. Black dengan hangat untuk menjilat luka pemimpin. Setelah beristirahat sebentar Maya berdiri. Tak tahu malu menjadi pemimpin kawanan. Ini memberitahu semua anjing untuk mengisi perut. Setelah selesai makan, Maya memutuskan untuk kembali ke pangkalan untuk memeriksa. Tapi sebelum pergi untuk waktu yang lama, lukanya menjadi terinfeksi. Sangat sakit sampai tidak bisa bergerak. Itu benar-benar tidak bisa terus bergerak lagi. Anjing-anjing lainnya terus duduk di sampingnya. Dan berbaring sepanjang malam. Maya tampaknya semakin buruk. Anjing-anjing lainnya masih duduk di sampingnya. Mereka duduk seperti ini selama 21 hari tanpa meninggalkan satu langkah pun. Mereka bergiliran menjaga setiap saat. Dan Black akan membawa yang lain berkeliling mencari makanan. Setelah kembali, Black masih mengikuti aturan. Itu meletakkan makanan di depan Maya, menunggu pemimpin untuk berbagi makanan. Tapi anjing-anjing lain tidak mengikuti aturan lagi. Maya bangkit dengan susah payah dan mengembalikan makanan ke Black. Black tidak mengerti mengapa. Hei, ada apa, mungkinkah sudah ada bau? Yang lainnya saling memandang, sepertinya telah memahami sesuatu. Mereka menaruh makanan di depan Black. Ternyata Maya merasa tidak akan bisa menahan nyawanya lama lagi. Ingin menyerahkan posisi kepemimpinan kepada Black. Karena Black itu pintar, memiliki hati yang jujur dan sangat pemberani. Memberikan peran ini adalah pilihan terbaik. Harap Black akan membawa kawanan untuk hidup dengan baik. Black juga mengerti pikiran Maya. Itu sekali lagi mencuri makanan di depan Maya. Tapi kali ini sebagai pemimpin. Black memberikan porsinya kepada Maya untuk dimakan. Melihat Maya kesakitan, sepertinya tidak bisa makan lagi. Tapi Black tidak mau menyerah. Itu memberitahu yang lainnya untuk tetap di sisi Maya. Tiba-tiba Black sepertinya mendengar sesuatu. Itu mulai menjadi tidak sabar, terus-menerus berjalan di sekitar Maya. Ternyata pemiliknya benar-benar kembali. Dia menarik rantai dan melihat tubuh Tom tua. Pada titik ini dia sangat menyalahkan diri sendiri. Dan berpikir semua 8 anjing sudah mati. Dia menarik rantainya dan melihat bahwa anjing-anjing lain telah melarikan diri. Sekarang dia melihat Black di kejauhan. Dan membawa yang lain kembali ke markas. Setelah Jack berteriak, anjing-anjing itu berlari seperti terbang ke arahnya. Jack memeluk satu persatu ke mobil. Tapi Black berlari ke arah yang berlawanan. Jadi Jack mengejar mengikutinya juga. Lalu melihat Maya terbaring di tanah. Black yang baik hati tidak meninggalkan Maya bahkan pada saat-saat terakhir. Biarkan pemiliknya untuk melihat mayat Maya, seperti itu saja juga sudah cukup. Pada saat ini, Jack meneteskan air mata. Maya adalah anjing kesayangannya. Jack terus-menerus meminta maaf kepada Maya. Saya terlambat, saya maaf. Mungkin mendengar suara pemiliknya. Maya perlahan membuka matanya. Untungnya, Maya masih hidup. Mereka telah bertahan di Antartika selama 175 hari. Mereka semua mengira mereka sudah mati. Tapi mereka telah menciptakan keajaiban dalam hidup. Penyesalannya adalah Tom dan Dorel selamanya terkubur dalam es dan salju di tempat ini. Terkadang Anda harus percaya. Hidup itu sendiri adalah keajaiban. Film ini diadaptasi berdasarkan peristiwa nyata. Anjing selalu adalah hewan yang setia. Itu satu-satunya cinta yang bisa dibeli dengan uang.
Selama itu menerima tuannya. Entah miskin atau kaya. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, anjing akan selalu ada di sisi Anda. Perlakukan anjing dengan baik, seperti anak Anda sendiri.